di etik PNS. Nah, di situ kan teman-teman bisa baca tuh bahwa fungsi pemerintah itu memberikan pelayanan publik ya. Memberikan pelayanan publik. Jadi nanti teman-teman sudah kebayang nih ketika nanti menjadi ASN Kemenkeu, ya kerja-kerjanya ya berputar di pelayanan publik seperti itu. Bukan cuma ASN Kemenkeu saja sih, tapi semua ASN ya seperti itu ya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas dan lainnya seperti itu. Jadi ya udah pelayan publik ternyata ya ASN. Nah, berbagai gerakan reformasi publik yang dialami oleh negara-negara maju pada awal tahun 90-an itu banyak diilhami oleh tekanan masyarakat akan perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Jadi semakin stabil kondisinya masyarakat kita, akhirnya semakin kritis mereka yang melihat pelayanan-pelayanan yang ada gitu. Akhirnya mereka menuntut bagaimana supaya pelayanan itu juga bisa ditingkatkan kualitasnya seperti itu. Nah, kemudian kita bandingkan tuh dengan pelayanan yang ada pada pihak swasta ya, di mana ketika ternyata yang paling merespon itu adalah pihak swasta ya, bukan pemerintah. Jadi pada saat itu pihak swasta yang berlomba-lomba menyediakan atau meningkatkan kapasitas pelayanannya, sehingga ketika teman-teman lihat ya, kalau bisa swasta itu bisa dibandingkan ya dengan pelayanan pemerintah ya. Misalnya ke bank aja gitu, mereka punya SOP yang sangat teratur sekali, membuat kita nyaman, atau kita ke hotel gitu seperti itu. Nah, sehingga ini pemerintah kalah nih gitu ya seperti itu. Nah, seharusnya ditiru oleh penyedia-penyedia pelayanan publik pemerintah, sehingga masyarakat merasa puas menikmati pelayanan publik tersebut. Jadi harapannya sih seharusnya ini juga berbanding lurus ketika teman-teman di swasta itu sudah berlomba-lomba memberikan pelayanan publik yang terbaik. Seharusnya juga pemerintah juga ikut tuh aware dan berbenah melakukan peningkatan kualitas pelayanan seperti itu. Nah, dari anti korupsi sendiri, ini multidisiplin ilmu ya. Jadi mata kuliah ini baru ya, dikatakan baru karena memang lahir dari adanya fenomena semakin parahnya disintegritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang diindikasikan oleh terjadinya berbagai tindak pidana korupsi yang tidak henti, sehingga memerlukan upaya-upaya sistematis dalam membasminya. Teman-teman tahu kan ya kenapa KPK berdiri ya? Kenapa lembaga KPK ini berdiri? Karena memang adanya ketidakpercayaan kepada dua instansi, kepolisian dan Kejaksaan Agung, sehingga ada tuntutan dari masyarakat juga bagaimana harus ada sebuah lembaga yang tidak sama seperti mereka gitu, yang bisa menjawab fenomena-fenomena yang tadi saya sebutkan itu ya, adanya praktek korupsi yang tidak henti ya, sehingga butuh lembaga yang bisa mengupayakan pemberantasan yang sistematis seperti itu. Makanya kenapa lahir KPK gitu ya, seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat dari dua hal di atas antara etika dan anti korupsi ya, teman-teman kan bisa melihat bahwasanya memang mereka lahir dari dua hal yang polanya sama ya, adanya tuntutan dari masyarakat ya, sehingga karena rasa ketidakpuasan gitu ya di pelayanan publik sendiri, karena pelayanan publiknya asal-asalan seperti itu ya, tidak adanya eskalasi perbaikan, kemudian seperti itu. Nah, di anti korupsi sendiri seperti itu, gerakan anti korupsi lahir karena apa? Karena permintaan tuntutan juga. Jadi ada polanya sama-sama ada tuntutan ya, sama-sama tuntutan. Kemudian akhirnya perlu adanya ya, misalnya kalau di bagian pelayanan publik perlunya ada reformasi birokrasi seperti itu. Saya pikir Ibu Menteri, siapa Ibu Menterinya Kemenkeu? Ibu Sri Mulyani ya. Saya pikir beliau juga salah satu tokoh panutan ya, karena beliau salah satu orang yang pelopor reformasi birokrasi yang ada di Indonesia ya. Jadi sangat saya pun juga mengagumi beliau ya, bagaimana beliau bisa berjuang sehingga upaya-upaya reformasi demokrasi
khususnya di Kementerian Keuangan tercipta seperti itu. Begitupun juga dengan KPK gitu ya, bagaimana dia lahir karena menjawab tuntutan-tuntutan itu tadi teman-teman ya, seperti itu. Jadi saya disitulah kedudukan dan urgensi mata kuliah anti korupsi sendiri. Kita bahas sedikit tentang pelayanan publik ya. Karena apa? Berdasarkan organisasi yang menyelenggarakannya, pelayanan publik itu dibedakan menjadi 3 ya. Pertama, pelayanan publik oleh organisasi privat ya. Kemudian pelayanan publik oleh organisasi publik yang bersifat privat. Yang bersifat privat itu organisasi privat ya, swasta ya. Kayak seperti rumah sakit swasta, perguruan tinggi swasta, madrasah swasta gitu ya. Atau perusahaan pengangkutan swasta. Ini mereka punya wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan publik seperti itu. Nah, sementara yang di pemerintah ada 2 ya, yang primer dan sekunder. Yang primer itu misalnya semua penyedia barang jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai satu-satunya penyelenggara sehingga klien pengguna mau tidak mau harus memanfaatkannya. Misalnya pelayanan di kantor migrasi ya, di kantor perizinan, kemudian di pelayanan penjara itu pasti mau tidak mau pemerintah yang harus menyediakan seperti itu. Kemudian yang bersifatnya sekunder ya, pelayanan publik oleh organisasi publik yang bersifat sekunder. Ini pemerintah bisa ngadain, ini kemudian swasta juga bisa ngadain seperti itu. Misalnya pendidikan, kesehatan. Ya, Mas Fikri silahkan. Silahkan. Mas Fikri hand mau bertanya atau izin? Sepertinya dia ke belakang. Baiklah. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Raise hand dulu, terus nginfoin mau ngapain gitu, biar saya nggak bingung gitu ya. Kalau oke, baik. Atau sudah di chat kali ya? Belum ya? Belum ya? Di chat kak? Belum kok. Itu suara apa ya? Ada suara bunyi, itu mungkin dari ini ya, dari portalnya ya. Ini ada apa namanya? Ada reminder dari portalnya nih, jadwal kuliah telah usai. Mohon segera lengkapi kartu mengajar. Belum ya, mungkin karena ini ya, mungkin karena perbedaan waktu kali ya. Oh iya, makanya ini kan jam di saya Wita ya soalnya. Jadwal kuliah telah usai, mohon segera lengkapi kartu mengajar. Ini dibiarkan aja nggak apa-apa ya Mas Reza ya? Ya, oke. Misalnya perbedaan waktu. Kalau begitu nanti saya setel jam saya ini aja mengikuti ini kalau gitu. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Disuruh berhenti coba. Nah, lanjut lagi ya teman-teman. Ciri-ciri pelayanan publik yang profesional, akuntabilitas, dan responsibilitas. Sebentar. Gimana ini ya? Sebentar ya. Oke, nah apa-apa, kita lanjut aja dulu. Ciri-ciri pelayanan publik yang profesional itu seperti apa, teman-teman? Kan di sini tadi bisa teman-teman lihat ada 6 indikator ya. Efektif, sederhana, transparan, efisien, keterbukaan, dan waktu pelayanan diselesaikan dalam kurun waktu yang ditentukan. Ciri-ciri pelayanan publik yang profesional. Jadi indikatornya, kenapa dikatakan profesional? Dia efektif ya, sederhana, transparan, efisien, dan keterbukaan ya. Kemarin saya sempat karena saya punya ada beberapa teman yang pernah berkolaborasi ya di Kemenkeu di Makassar itu ya. Saya kan saya pernah datang ke helpdesk mereka gitu ya. Kemudian sedang bertanya sesuatu karena memang mau ngurus sesuatu dan harus ke helpdesk itu gitu.
Dan karena di Kemenkeu Makassar itu ternyata memang sudah satu pintu ya. Misalnya kita ke bagian mana gitu. Misalnya di bagian waktu itu saya ke bagian KPTI KBNN ya, yang mengurusi tata usaha dan rumah tangga ya seperti itu. Saya ke sana, saya karena ada program kolaborasi dengan mereka, akhirnya pihak saya itu mau minjam ruangan untuk pelaksanaan kegiatannya seperti itu. Jadi terasa sekali bagaimana mereka profesional ya. Saya nggak pernah merasakan ini di kementerian lain gitu ya. Jadi cara mereka merespon kita, melayani kita itu baik sekali ya seperti itu. Saya biasanya kalau ke kantor-kantor misalnya ngurus perizinan, biasanya mbak-mbaknya bilang kayak gini, Mas, oke, boleh ini dikasih ya. Kemudian silakan ke lantai 2, di sana ada bagian-bagian ini gitu ya. Terus di lantai 2 tiba-tiba langsung disuruh lagi, Mas sudah selesai, silakan bawa berkasnya ke lantai 1 gitu ya. Di bagian ini, di ruangan ini gitu. Jadi akhirnya saya mobile kan ya. Tapi pas waktu itu di Kemenkeu, saya nggak mobile gitu. Saya nggak mobile. Saya disuruh nunggu, Masnya tunggu di sini, kakaknya tunggu di sini. Kami yang akan coba cari informasinya. Jadi yang repot mereka gitu ya. Ini ada ini gimana nih gini. Jadi mereka berkoordinasinya di dalam sendiri. Itu saya pikir sistem yang bagus sekali ya. SOP-nya sangat bagus sekali gitu ya. Dan orang enak kan seperti itu ya. Orang enak banget kalau misalnya kita ngurus sesuatu terus kita nggak usah kemana-mana gitu. Misalnya ngurus KTP. Udah nomor antrian sekian gitu kan. Terus kita ngasihin berkasnya. Udah kita duduk-duduk aja. Mereka yang jalan gitu. Mereka yang jalan kemana, ke bagian mana gitu, seperti itu. Dan itu saya rasakan di Kemenkeu Makassar gitu ya, dan sangat luar biasa sekali gitu. Dan saya perlu menceritakan ini gitu, menceritakan pengalaman saya itu gitu, tentang bagaimana pelayanan publik yang profesional, sederhana, transparan, efisien ya, keterbukaan gitu. Kalau misalnya ada kendala, dia memberikan solusinya. Jadi ketika sudah mendapatkan solusi, dia akan mengabarkan kepada saya, Pak, ini begini, hasilnya seperti ini. Solusinya adalah nanti kami akan kabari berapa jam, berapa kali 24 jam seperti itu. Jadi dan memang dikabarin. Kemarin waktu itu mereka minta waktu 2 kali 24 jam. Udah silakan pulang dulu. Dan kita dikabarin informasinya sebelum 2 kali 24 jam gitu. Ini kan luar biasa banget ya. Ini kan sebuah sistem SOP pelayanan publik yang betul-betul profesional menurut saya, dan ini terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan gitu. Dan itu yang membuat saya salut seperti itu. Nah, cara-cara yang diperlukan untuk memberikan pelayanan publik yang profesional sebagai berikut. Nah, ini mungkin seperti ini ya, mungkin cara-caranya mereka ya untuk menentukan pelayanan publik yang disediakan ya. Apa saja macamnya, memperlakukan pengguna pelayanan sebagai customer. Ini benar nih, memperlakukan pengguna pelayanan sebagai customer ya. Kalau kita ke hotel, kalau kita ke bank misalnya ya, mulai dari sapamnya aja udah dibekali SOP ya, dibantu. Sapam aja membantu, bukan cuma sekedar menjadi pengaman ya, tapi memandu kita bagaimana menyelesaikan kebutuhan kita seperti itu. Nah, harusnya di institusi pemerintahan juga harus ada seperti itu. Mencari cara penyampaian pelayanan yang baik dan berkualitas, menyediakan alternatif bila pengguna pelayanan tidak memiliki pilihan lain. Nah, seperti ini ya, menyediakan alternatif. Jadi kita diberikan solusi ya. Jadi nggak digantung, wah Pak ini orangnya belum datang ini Pak, bagaimana ya? Tunggu deh 3 jam lagi. Wah, itu akan sangat menyiksa sekali ya Allah. Kalau misalnya kita digituin, ya gimana ya? Kalau kita digituin itu sakit banget ya. Nanti teman-teman boleh nanti kalau sudah jadi PNS jangan seperti itu dong ya. Kami masyarakat dong, tolong dilayani dengan baik. Insya Allah dapat pahala yang banyak seperti itu. Nah, ini meningkatkan pelayanan publik yang profesional dari sisi mikro. Jadi ada 2 ya, sisi mikro dan makro ya. Perlu adanya penetapan standar pelayanan, mengembangkan standar operating prosedur ya. Jadi SOP-nya memang ada, tapi bagaimana supaya SOP itu dikembangkan sedemikian profesional ya tadi ya, dengan indikator-indikatornya itu. Pengembangan survei kepuasan pelanggan, pengembangan sistem pengelolaan pengaduan ya. Jadi itu semua. Survei kepuasan pelanggan dikembangkan bagaimana supaya kita bisa mengambil sampel surveinya pelanggan ya, survei kepuasannya ya. Apakah cuma sekedar tinggal mengadakan alat, tinggal diklik aja pas keluar, jadi orang nggak perlu lagi isi question dan lain sebagainya. Itu juga salah satu. Pengembangan sistem pengelolaan pengaduan. Nah, ini juga. Jadi setelah diberikan solusi, diberikan juga informasi kalau misalnya ke depan ada apa-apa ya silakan menghubungi siapa. Jadi jelas gitu. Yang bersifat makro, pengelolaan secara private ya, ini bagian dalam ya.
adanya contracting out, franchising, press regularity ya. Kemudian restrukturisasi birokrasi, memangkas berbagai kompleksitas pelayanan publik menjadi lebih sederhana. Jadi memang kesini tuh pelayanan publik ya, kalau yang apa namanya, pelayanan prima itu ya harus betul-betul ini ya, harus simple ya, simple. Sekarang bikin rekening BCA kan nggak perlu ke bank lagi kan ya, nggak perlu ke bank kan, tinggal install aplikasinya, kemudian isi data, upload data, kemudian nanti kita apa namanya, virtual gitu sama apa nih, sama customer service-nya, aktif lah rekening kita gitu, nggak perlu lagi ke bank gitu, nggak perlu pakai, sudah nggak perlu pakai ada uangnya, nggak perlu, jadi kita menambahkan uang sendiri, kemudian nggak perlu pakai ATM, jadi enak banget sekarang seperti itu. Semakin gampang, semakin fleksibel, semakin bagus. Semakin sederhana, semakin profesional ya ternyata ya. Teman-teman, saya juga perlu menyampaikan ini, manfaat SOP dalam meningkatkan pelayanan publik. Untuk memastikan bahwa proses dapat berjalan uninterrupted jika terjadi hal-hal tertentu, misalkan petugas yang diberi tugas menangani satu proses tertentu berhalangan hadir, maka petugas lain dapat menggantikannya. Oleh karena itu, proses pelayanan dapat berjalan terus. Jadi memang ada, ya berarti ini ya, berbasis solusi ya, seperti itu. Jangan sampai gara-gara tidak hadir akhirnya mandek gitu ya. Waduh, itu agak sedikit kolot ya, gambaran pelayanan publik yang kolot seperti itu. Untuk memastikan bahwa pelayanan perizinan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku ya. Memberikan informasi yang akurat ketika dilakukan penelusuran terhadap kesalahan prosedur jika terjadi penyimpangan dalam pelayanan. Memberikan informasi yang akurat ketika akan dilakukan perubahan-perubahan tertentu dalam prosedur layanan. Memberikan informasi yang akurat dalam rangka pengendalian pelayanan. Memberikan informasi yang jelas mengenai tugas dan wewenang yang akan diserahkan kepada petugas tertentu yang akan menangani dalam satu proses pelayanan tertentu. Atau dengan kata lain, bahwa semua petugas yang terlibat dalam proses pelayanan memiliki uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Nah, ini dikuatkan di dalam undang-undang kita ya. Undang-Undang 43 tahun 99 antara lain dinyatakan bahwa sebagai unsur aparatur negara, pegawai negeri sipil harus memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional. Ya, kenapa tadi saya mention itu? Oke, Mas Reza, raise hand, silakan. Ada apa? Ya. Oh gitu ya. Sekarang ya. Wait. Coba saya setting dulu deh. Saya ganti ke +7 ya, mendingan ya. Gimana nih? Bentar teman-teman, saya ganti dulu biar nggak mengganggu. Takutnya ini iya disuruh tutup ya. Bentar. Data, date and time, kemudian set time automatically, change. Jadi saya mundurkan 1 jam ya. Jam 12. Jam 12.11 PM ya. Change. Oke, berarti sekarang waktunya jam 12:11 ya. Oke. Berarti nanti sebelum saya mulai perkuliahan saya harus ini ya, harus jam 12. Minta maaf ya teman-teman ya. Ini sedikit menyesuaikan.
Kan? Oh ya udah. Udah mundur waktunya. Sampai mana tadi? Teman-temannya. Nah, jadi memang di dalam Undang-Undang 43 tahun 99 itu dinyatakan memang ASN ya atau PNS ya harus memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional ya. Pelayanan apa? Pelayanan publik ya tadi seperti Kak Anissa bilang ya. Bahwa fungsi pemerintahan itu ya melaksanakan pelayanan publik. Pelayanan publik seperti apa? Harapan undang-undang sih adalah pelayanan publik yang profesional seperti itu. Makanya mari kita kaitkan dengan etika seperti itu. Ciri-ciri profesional itu adalah berwawasan luas, berpikir strategis masa depan ya, kompeten di bidangnya, jiwa berkompetensi atau bersaing secara jujur dan sportif, dan menjunjung tinggi etika profesi. Akhirnya kita bicara soal etika lagi di sini ya. Jadi apa yang ada di etika profesi itu, etika profesi kita, itu yang kita junjung tinggi seperti itu. Cara teman-teman bisa melihat bagaimana urgensi dan kedudukan mata kuliah etika dan pendidikan anti korupsi ini ya. Hubungannya etika dan mengapa harus dicantolkan dengan pendidikan anti korupsi gitu. Ada yang bisa ngasih gambaran nggak? Boleh? 1, 2 orang? Atau lanjut? Kita akan berhubungan dengan uang, Pak. Gimana, Mas? Siapa yang tadi dia ngomong? Saya tidak lihat. Halo, siapa tadi yang ngobrol? Efraim. Oke, Mas Efraim. Karena kita akan berhubungan dengan uang yang cukup besar gitu, Pak, sehingga pelajaran ini berhubungan ya jelas ya. Teman-teman apalagi ya, teman-teman ASN Kemenkeu ini ya berhubungan dengan uang ya. Aduh. Boleh. Oke, terima kasih Mas Efraim. Ada lagi enggak teman-teman yang berpendapat? Kok nyantol ya antara etika dan pendidikan anti korupsi itu? Setelah tadi teman-teman sekilas melihat kedudukan dan urgensinya. Atau pertanyaan diganti. Bagi teman-teman penting nggak mempelajari etika dan pendidikan anti korupsi? Penting, Pak. Penting. Alasannya apa? Secara etika profesi kan kalau di tiap-tiap profesi kan kalau yang saya tahu itu beda, Pak. Kalau di dokter gimana etikanya, terus kalau di akuntan misalnya kita lulusan akuntansi beda etikanya. Ya, disandingkanlah etika tadi itu dengan anti korupsi. Ketika etika tadi dengan anti korupsi, maka akan menjadi seimbang dan akan menjadi lebih baik ketika kita di profesi nanti di profesi kita. Baik, Mas Fikri ya. Jadi memang ada kaitannya ya memang ya. Jadi sebenarnya cukup dengan etika, tapi ketika kita memasukkan pendidikan anti korupsi, berarti itu akan lebih memperkuat kita lagi ya, menciptakan kita sebagai nanti calon ASN itu punya apa sih istilahnya itu pertahanan double gitu ya. Teman-teman mempelajari etika, kemudian teman-teman mempelajari pendidikan anti korupsi gitu ya. Sama-sama dua hal tuntutan yang sangat diminta oleh masyarakat untuk diperbaiki atau dihilangkan dari muka dunia ya korupsi itu seperti itu. Sehingga teman-teman ketika melakukan perannya sebagai seorang pelayan publik itu betul-betul mencapai yang namanya profesional ya, pelayan publik yang profesional seperti itu. Terima kasih Mas Fikri dan Mas Efraim. Kita kasih ketik 3 kali. Oke. Apa ya, itu namanya apresiasi teman-temannya. Kita apresiasi teman-teman yang aktif ya, dan saya pikir itu daripada kita kasih uang ya, nggak bisa ya,
nggak nyampe lah seperti itu. Kita kasih permen atau kita kasih coklat nggak bisa ya, jauh ya. Kalau saya ngirimin juga akan banyak ya makan biaya seperti itu. Kita kasih apresiasi yang non ekonomis aja ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah baik, kita masuk langsung deh ke etika karena waktunya juga sudah mepet sekali ya teman-teman. Nah ketika teman-teman baca di kode etik PNS itu ada menyangkut tentang definisi etika, teori-teori etika dan turunannya itu seperti itu. Saya harap teman-teman waktu yang sedikitnya kita pergunakan untuk bahas itu ya seperti itu. Bahasa Yunani kuno etikos. Nah itu asal dari definisi etika menurut bahasa ya. Dari segi bahasa etika itu berasal dari bahasa Yunani kuno ya berupa etikos ya. Artinya timbul dari kebiasaan atau adat istiadat ya. Kebaikan yang ada pada adat istiadat ya. Gitu. Nah, terus kalau teman-teman buka di KBBI ya Kamus Besar Bahasa Indonesia, nanti teman-teman akan membaca di situ bahwa etika adalah sistem nilai ya. Filsafat moral ya. Nah, kita bicara filsafat moral ya. Ini kayaknya kita terlalu luas nanti anunya ya pembahasannya. Kemudian kode etik ya, ternyata kode etik juga termasuk dalam etika seperti itu. Kode etik yang teman-teman punya gitu, kode etik profesi, kode etik PNS, kode etik Kemenkeu gitu ya. Itu ternyata juga masuk dalam ranah etika ya, seperti itu. Nah, sama terus untuk Kay Bertens ya, etika sebagai sistem nilai ya, filsafat moral. Lagi-lagi bicara filsafat moral ya. Ternyata etika di dalam ruang filsafat itu dia dinamakan filsafat moral ya. Kemudian Sonic Heraf ya, nanti teman-teman juga baca itunya literasinya. Beliau ya, dia mengatakan kebiasaan hidup yang baik itu kebiasaan hidup yang baik. Etika adalah kebiasaan hidup yang baik. Dikatakan etika ketika misalnya kebiasaan-kebiasaan itu dilakukan dengan baik gitu. Tapi kita nggak tahu ya kebiasaan baik seseorang dan orang yang itu kan berbeda-beda ya. Itu dipengaruhi dengan persepsi atau mungkin lingkungannya seperti itu. Kemudian, nah ini juga ajaran bagaimana manusia harus hidup sebagai manusia. Ada juga berpendapat bahwasanya etika itu juga sebuah ajaran ya tentang bagaimana seorang selayaknya manusia itu hidup sebagai manusia. Dan yang lebih ekstrim, etika adalah perintah dan larangan gitu ya. Jadi dikatakan etika ketika misalnya itu berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Ya sama sebenarnya untuk menciptakan perintah-perintah larangan itu juga untuk mencapai hal yang baik ke taraf hidup yang lebih baik ya. Untuk baik perintahnya harus seperti ini, larangannya harus seperti ini, nggak boleh seperti ini, boleh seperti ini. Untuk hidup sehat itu ya tidak boleh makan yang itu gitu ya. Mungkin itu salah satu ininya ya, salah satu sektenya, alirannya ya seperti itu. Nah, kita lihat terminologinya ya, pengertian etika ya. Istilah etika berasal dari sudah tadi ya. Etika adalah ilmu tentang nilai-nilai perilaku manusia yang baik dan buruk. Manfaat dan madarat, hak dan kewajiban, serta peraturan nilai moral yang ditetapkan orang dalam membuat keputusan bersifat alami dalam berhubungan masyarakat ya. Adalah ilmu tentang nilai-nilai perilaku manusia yang baik dan buruk, manfaat dan mudarat, hak dan kewajiban, serta peraturan nilai moral yang ditetapkan orang dalam membuat keputusan. Jadi dalam membuat keputusan dia akan melihat kembali baik tidaknya ya, bersifat buruk tidaknya, kemudian mudarat manfaatnya, baik buruknya. Ternyata itu juga proses etika ya, proses itu ternyata dibilang etika juga ternyata seperti itu. Tapi apakah etika itu sebuah panduan? Nah, kita juga belum tahu ya. Kita coba kulik lagi ya. Nah, berbagai makna etika ya. Semangat khas kelompok, misal etos kerja ya, seperti itu. Kemudian nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seorang atas kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Ternyata luas sekali ya. Bisa dikatakan kelompoknya itu banyak ya, bisa Islam, Buddha,
etika Protestan, etika suku-suku Indian. Jadi memang yang disepakati oleh kelompok tertentu ya, sehingga menciptakan sebuah sistem nilai. Itu juga ternyata etika ya, seperti itu. Kumpulan asas atau nilai moral atau kode etik. Nah, ternyata kode etik juga ternyata etika. Ilmu yang membahas perbuatan baik dan buruk. Ilmu yang membahas tentang perbuatan baik dan buruk. Gitu. A buruk, B baik, dan seterusnya. Falsafah moral. Lagi-lagi kita masuk ke filsafat itu ya, kalau ke falsafah moral. Pengertian etika dilihat dari sudut pandang penggunanya ya. Nah, kalau misalnya seorang filsafat ya, seorang ahli falsafah, etika berarti ilmu atau kajian formal tentang moralitas ya, tentang moral. Bagi sosiolog, tentang moral, berarti moral itu kehidupan ya, tentang bagaimana kita berinteraksi ya. Kemudian bagi sosiolog, etika adalah adat ya, kebiasaan dan perilaku orang-orang dari lingkungan budaya tertentu. Karena ini para pakar sosiolog ini memang ranah keilmuan mereka ke adat, kebiasaan dan budaya. Akhirnya mereka melihat bahwasanya sistem yang terjadi di adat tertentu, kebiasaan-kebiasaan dan perilaku orang-orang tertentu itu memang juga dikatakan etika seperti itu. Nah, bagi praktisi profesional termasuk dokter, tenaga kesehatan ya, etika berarti kewajiban. Wah, ini lain lagi nih. Tadi yang diyakini berarti ini berhubungan dengan kewajiban dan larangan ya. Oh, kewajiban dan tanggung jawab. Etika berarti kewajiban dan tanggung jawab memenuhi harapan profesi dan masyarakat ya. Kita punya profesi, berarti kita punya tanggung jawab ya. Kita punya tanggung jawab moral gitu ya. Serta bertindak dengan cara-cara yang profesional ya. Sudah ada batasan-batasannya ya. Kode etik Kemenkeu misalnya, kode etik PNS, itu kan ada batasan-batasan ditentukan. Berarti ya udah wajib mengikuti itu gitu, seperti itu. Kemudian salah satu kaidah yang menjaga terjalinnya interaksi antara pemberi dan penerima jasa profesi secara jujur, adil, profesional, dan terhormat. Pengertian etika dilihat dari sudut pandang pengguna juga nih. Bagi eksekutif puncak rumah sakit misalnya, etika seharusnya berarti kewajiban, masih bertaraf di kewajiban dan tanggung jawab terhadap pasien dan klien lainnya, terhadap organisasi dan staf, terhadap diri sendiri dan profesi, terhadap pemerintah dan pada tingkat akhir walaupun tidak langsung terhadap masyarakat. Kriteria wajar, jujur, adil, profesional, dan terhormat tentu berlaku juga untuk eksekutif lain di rumah sakit. Atau pimpinan-pimpinan bukan rumah sakit lah, pimpinan-pimpinan yang pelayanan publik seperti itu. Bagi asosiasi profesi ya, etika adalah kesepakatan bersama dan pedoman untuk diterapkan dan dipatuhi semua anggota asosiasi tentang apa yang dinilai baik dan buruk dalam pelaksanaan pelayanan profesi. Sudah ada asosiasi profesi misalnya IDI ya, Ikatan Dokter Indonesia ya. Ada dokter yang nyeleneh aja, tidak sesuai dengan kesepakatan mereka, ya dihapus ya dari anggota kedokteran seperti itu. Itu ya ternyata etika ya. Jadi etika yang mengatur kesepakatan bersama ya, seperti itu. 3 bagian utama etika, metaetika, 1 ya, studi konsep etika, jalan menuju konsepsi benar atau tidaknya suatu tindakan peristiwa. Jadi salah satu bagian dari etika itu bagaimana kita mengetahui jalan menuju konsepsi benar atau tidaknya suatu tindakan peristiwa. Ya. Kemudian etika normatif ya, studi penentuan nilai etika, etika yang menetapkan sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki dan dijalankan manusia dan tindakan yang bernilai dalam hidup. Ya. Kemudian yang bagian ketiga, etika terapan, studi penggunaan nilai-nilai etika. Ya. Pemahaman tentang spektrum bidang terapan etika, menunjukkan etika sebagai pengetahuan praktis. Jadi bertahap, ada yang konsep, ada yang menentukan, kemudian yang penggunaannya, praktisnya seperti itu. Nah, fungsi dan manfaat etika ya. Secara umum seperti ini, ada 4, alat penilai perilaku, alat kontrol atau rambu-rambu tindakan, memberikan prospek mengatasi kesulitan moral, penuntun sopan santun. Teman-teman, ini etika luas banget ya. Teman-teman bisa jadi menganut salah satunya. Nanti teman-teman silakan menimbang-nimbang. Kira-kira nanti teman-teman itu ada di biasanya penentu penentu pengambil keputusannya teman-teman dalam berlaku keseharian gitu, itu lebih condong ke arah mana seperti itu ya. Jadi teman-teman silakan dirasa-rasa seperti itu ya. Seperti itu.
sekalipun ada norma hukum, etika tetap diperlukan karena norma hukum tidak menjangkau wilayah abu-abu ya. Walaupun pada dasarnya ada teori etika yang menyentuh ranah abu-abu ya. Seperti itu. Kemudian norma hukum cepat ketinggalan zaman ya. Norma hukum kan sudah ada tuh sejak zaman Belanda ya. Selaras enggak? Seperti itu. Nah, kan kita perlu aturan-aturan baru, aturan-aturan disepakati oleh masyarakat tertentu. Seperti itu. Bisa jadi hukum tidak di suatu kawasan tertentu tidak relevan ya dengan apa yang ada di situ gitu. Norma hukum sering tidak mampu mendeteksi dampak secara etis di kemudian hari. Ini kembali kepada kelompok tertentu lagi ya. Etika mensyaratkan pemahaman dan kepedulian tentang kejujuran, keadilan dan prosedur yang wajar terhadap manusia dan masyarakat. Asas legalitas harus tunduk pada asas moralitas. Nah ini biasanya yang lebih penting ternyata adalah kesepakatan atau sistem-sistem nilai yang ada di masyarakat ketimbang regulasi yang ada ternyata seperti itu ya. Kadang-kadang hukum bisa kalah di situ ya. Hukum bilang A gitu, tapi tidak sesuai dengan yang kesepakatan terjadi di masyarakat tertentu seperti itu. Fungsi etika dalam tingkah laku dalam pergaulan hidup manusia. Nah, etika merupakan sarana untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan dengan berbagai moralitas yang membingungkan. Ini sepertinya bersifat individu ya. Bagaimana kita sebagai manusia itu ketika dihadapkan dengan berbagai pilihan-pilihan, berbagai moralitas yang membingungkan, disitulah gunanya etika ya, disitulah fungsinya etika. Memilih. Nah ini berarti perspektif sendiri lagi nih. Bagaimana melihat etikanya seperti apa? Apakah dalam bentuk tadi kewajiban dan tanggung jawab, atau benar salah, atau ya, seperti itu. Fungsi etika dalam pergaulan ilmiah. Nah, etika keilmuan menyoroti bagaimana peran seorang mahasiswa ilmuwan terhadap kegiatan yang sedang dilakukan. Ya, seperti itu. Jadi kita sebagai mahasiswa ternyata diikat sama etika, diikat sama kode etik seperti itu. Fungsi etika profesi. Nah, ini juga kode etik juga ya. Etika profesi dituangkan ke dalam suatu bentuk yang disebut dengan kode etik ya. Oh, kalau mahasiswa itu aturan-aturan ya, aturan-aturan bagaimana perkuliahan, harus bagaimana sih biar mahasiswa lulus. Nah, itu terikat ya seperti itu. Nah, kode etik adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Oke, langsung masuk ke teori aja ya. Ada 3 teori. Pertama, teori teleologi ya, teleologi ya. Teori teleologi disebut sebagai teori konsensialis ya, menyatakan bahwa nilai moral suatu tindakan ditentukan semata-mata oleh konsekuensi tindakan tersebut ya. Benar atau salahnya tindakan ditentukan oleh hasil atau akibat dari tindakan tersebut. Teori teleologi yang sangat menonjol adalah utilitarianisme ya. Bentuk klasik utilitarisme dinyatakan sebagai berikut: suatu tindakan adalah benar jika tindakan itu menghasilkan selisih terbesar kesenangan di atas kesedihan bagi orang lain. Maksudnya semakin besar dampak baiknya, ya, itu semakin beretika namanya seperti itu. Atau sebaliknya, teori ini bilang kalau misalnya dampaknya semakin besar, berarti semakin tidak beretika seperti itu. Ini sangat akrab sekali kita jumpai contoh kasusnya ya. Dan mungkin teman-teman mungkin sudah pernah mendengar contoh kasusnya. Misalnya ada 2 rel kereta api kan, ada kereta api yang lewat, kemudian di rel di jauh itu di rel satunya itu ada 1 orang ya, ada 1 orang yang sedang lengah ya, lengah berdiri sambil main handphone misalnya, tidak memperhatikan, tapi dia di tengah rel gitu. Terus di rel kedua itu ada 10 orang ya, yang juga kebetulan lagi di sana dan tidak mengetahui ada kereta gitu. Nah, teman-teman sebagai orang yang bisa menggerakkan tuas kereta mau jalan kemana, apakah jalan ke 1 orang itu, atau memilih teman-teman mengarahkan kereta ke yang 10 orang itu? Ya sama-sama mati sebenarnya. Jadi teman-teman pilih yang mana? Nah ini di sini teori teleologi ini bilang, atau teori utilitarianisme ini
bilang kalau misalnya ya yang paling besar manfaatnya ya, yang paling kecil mudaratnya gitu ya. Jika misalnya yang paling kecil resiko orang meninggalnya itu mengarahkan kereta ke orang yang satu, disinilah teman-teman menganut teori utilitarisme gitu, seperti itu. Jadi semakin besar manfaatnya, semakin beretika gitu, seperti itu. Semakin besar, sebaliknya semakin kecil mudaratnya atau misalnya hal buruknya, itu semakin semakin beretika juga, seperti itu. Ini cabangnya banyak sebenarnya ya. Utilitarisme itu mencakup 4 prinsip: konsekuensialisme, hedonisme, maksimalisme, dan universalisme ya. Seperti itu. Nah ini ya teorinya. Tokohnya Jeremy Bentham dan John Stuart Mill ya. Kebaikan didefinisikan sebagai kesenangan ya, sedangkan keburukan didefinisikan sebagai kesedihan. Utilitarisme, suatu tindakan adalah benar hanya jika tindakan itu menghasilkan selisih terbesar kesenangan di atas kesedihan bagi setiap orang ya. Jadi ketika teman-teman mengarahkan keretanya ke satu orang, ya mungkin sedikit yang bersedih ya. Tapi kalau sehingga menyelamatkan yang banyak, itu teori utilitarisme seperti itu. Nah, deontologi ya. Deontologi itu seorang harus mengambil keputusan, harus segera memahami tanpa mendasarkan pada peraturan. Deontologi kaedah ya. Teori deontologi itu berdasarkan ini ya. Mana penjelasannya tentang deontologi? Oh, nggak ada ya. Nah, ini ya. Teori deontologi, etika deontologi berasal dari kata Yunani deon, berarti kewajiban. Perilaku yang baik harus sesuai dengan kewajiban. Sesuatu itu beretika kalau misalnya kita melakukan hal-hal yang wajib ya. Ketika kita melakukan kewajiban-kewajiban kita ya, disitulah kita dikatakan beretika, seperti itu. Jadi paham ini menganut etika deontologi ini bilang kalau misalnya kamu beretika kalau misalnya kamu melaksanakan kewajiban-kewajiban kamu. Jadi tidak berdasarkan besar tidaknya risikonya gitu ya. Tidak berdasarkan dengan kebaikannya gitu, tapi ini kewajiban. Kalau misalnya kewajibannya harus tepat waktu, ya harus tepat waktu, seperti itu. Ketika misalnya kamu melanggar, teman-teman melanggar itu, berarti teman-teman tidak beretika, begitu. Itu kata teori ini ya, seperti itu. Nah, teman-teman silakan coba menimbang. Teman-teman itu biasanya berpikirnya itu dari sudut pandang teori apa, seperti itu. Ada pertanyaan, ada chat masuk nih. Izin toilet Pak, oh ya silakan Mas Kevin, angkat tangannya, boleh. Terima kasih. Tindakan atau prinsip penghargaan, ini kriteria suatu tindakan atau prinsip bermoral ya. Oh ya, teori deontologi ini Immanuel Kant ya, tokohnya ya. Tindakan atau prinsip menghargai makhluk rasional sebagai bentuk akhir. Tindakan atau prinsip berasal dari menghargai otonomi makhluk rasional. Nah, kewajiban moral ya. Fidelity, reparation, gratitude, justice, beneficence, self-improvement, dan non-maleficence. Ada kewajiban-kewajiban ya. Kalau ini kalau dari ini ya, dari tokoh William David Ross ya, mengatakan kewajibannya bersandarkan pada 7 kewajiban moral tersebut gitu. Kalau ajaran agama, ya ajaran agama pasti masuknya di sini ya. Bagaimana kita disebut beriman kalau misalnya kita melaksanakan perintah-perintah agama kita dan menjauhkan dari larangan-larangan agama kita, seperti itu. Jadi lebih ketika kita bilang agama berarti dia masuknya ke deontologi karena dia bersifat kewajiban, seperti itu. Kental hubungannya seperti itu. Nah, ini teori keutamaan atau virtu ya. Isu utama dari teori keutamaan adalah membicarakan tentang karakter yang membuat seorang dianggap baik secara moral. Karakter yang pada umumnya dianggap sebagai keutamaan moral adalah watak baik yang ada pada setiap individu, diantaranya kebaikan, keberanian, kejujuran. Jadi kita dianggap beretika ketika misalnya kita punya karakter-karakter yang baik ya, secara moral. Berarti ini disepakati ini berarti tentatif ya, dan kondisional berarti ya.
bisa jadi suatu masyarakat menyatakan itu baik, tapi ternyata di suatu masyarakat yang lain dinyatakan nggak baik seperti itu. Keutamaan merupakan posisi watak yang dimiliki seseorang dan memungkinkan untuk bertingkah laku baik secara moral. Ada 3 hal yang mencerminkan keutamaan tersebut ya. Pertama, disposisi, kemauan, kehendak, dan pembiasaan diri. Jadi ya ini agak-agak sedikit menantang ya. Bagaimana kita bisa membuktikan kita baik dan dengan berlaku jujur, dengan berlaku berani, dengan kebaikan-kebaikan sehingga orang menganggap kita beretika seperti itu. Nah, lihat teori keutamaan itu tidak mempermasalahkan kewajiban ataupun akibat suatu perbuatan, tidak mengacu nilai-nilai universal dalam nilai moral seperti itu ya. Jadi ya udah, berarti kita harus berbuat sedemikian mungkin untuk membuktikan bahwa kita beretika seperti itu. Dengan ya tadi tuh kejujuran, keberanian, kebaikan, menjalankan yang nilai-nilai moral seperti itu. Oke, teman-teman mungkin untuk sejarah etika saya kasih ditugaskan aja ya, lanjut ditugaskan saja. Jadi teman-teman silakan di file yang ada itu ya, yang di portal silakan di-download. Di sana ada sejarah etika ya. Jadi tugasnya teman-teman adalah merangkum sejarah etika ya. Kemudian silakan dikumpulkan via Japri aja boleh ya, via Japri lewat WA. Ya, saya pikir sejarah ini teman-teman tinggal baca aja sih ya, baca dan rangkum. Kemudian silakan pakai PDF ya teman-teman ya. Nama filenya sama nama teman-teman ya, nomor absen underscore kemudian nama kemudian rangkuman sejarah etika seperti itu ya. Boleh ngambil dari sini, boleh seperti itu. Yang jelas teman-teman ada aktivitas membaca dan mereview ya, seperti itu. Sebentar, saya. Oke, ada pertanyaan? Deadline kalau bisa hari ini aja sih Mas, hari ini aja nggak apa-apa, dibaca dirangkum. Jadi sebenarnya saya pengen teman-teman membaca ya, sebenarnya saya pengen teman-teman membaca aja bagaimana sejarahnya, kemudian teman-teman tinggal mensadur aja yang penting-penting gitu, yang penting-penting dari timeline sejarahnya seperti itu, siapa tokohnya, sejarah bagian etika bagian apa, kemudian siapa tokohnya, kemudian apa yang terjadi di situ gitu. Begitu. Bisa ya teman-teman ya. Jadi mungkin gini, jadi setelah perkuliahan ini selesai kan masih ada waktu sekitar 20 menit. Silakan gunakan waktu 20 menit itu untuk membaca dan merangkum ya, seperti itu. Biar selesai, biar teman-teman nggak perlu lagi mengerjakan setelah proses perkuliahan selesai gitu. Bisa begitu mungkin ya? Kalau dipahami boleh jempolnya dulu dong. Ya, silakan. Mas apa ya tadi? Oke, Pak Ketua. Mas Ketua, ya, silakan. Diketik aja Mas, di Kopas aja lah. Kan ada PDF-nya kan ya? Kan ada PDF-nya kan? Teman-teman silakan baca, kemudian silakan diambil di jotting ya, di jotting apa yang teman-teman rasa itu penting, kemudian silakan di PDF-kan kembali seperti itu. Itu Mas Ketua? Ya, sama-sama. Pak izin bertanya, ada batas maksimal lembarnya nggak Pak? Tidak ada maksimal sih Mbak Anissa. Untuk sementara kita nggak perlu pakai LMS dulu deh ya. Jadi untuk kuis ini saya nggak perlu tuangkan ke LMS. Cukup teman-teman buat PDF dan kumpulkan ke saya aja. Untuk sementara ya, untuk pertemuan kita kali ini ya. Nggak apa-apa kan ya? Ya, oke, baik. Sebenarnya jujur sebenarnya belum masih butuh kebiasaan ya untuk apa namanya?
kemarin nggak sempat ngikutin ininya, nggak sempat ngikutin apa namanya istilahnya itu demonstrasinya demonstrasi untuk menggunakan LMS-nya. Jadi saya minta waktu, mohon maaf saya minta waktu untuk tidak diberi sedikit waktu untuk membiasakan seperti itu. Jika berkenan seperti itu. Ada lagi teman-teman? Kalau tidak ada kita akhiri aja. Sebentar saya mau screenshot lagi partisipannya. Ya ada 29 orang nih yang sekarang. Satu orangnya mana ya? Sebentar. Baik, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya. Maaf kalau misalnya kejepit ya harinya ya. Teman-teman terganggu liburannya. Jika misalnya tidak ada, silakan gunakan waktu yang ada. Kalau bisa sih teman-teman hari ini ya, nggak pernah pengumpulannya hari ini. Teman-teman kerjanya sekarang, kalau misalnya bisa sebelum jam 12 malam lah gitu ya, nggak apa-apa ya, bisa kok. Cuma tinggal kopas doang aja sih. Oke, baik teman-teman, terima kasih banyak. Mari kita akhiri dengan berdoa. Semoga apa yang teman-teman dapatkan hari ini bermanfaat buat kita, buat orang-orang di sekitar kita dan Indonesia tentunya ya. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih banyak. Bismillah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Siang. Pagi lah. Oke, terima kasih teman-teman, boleh meninggalkan ruangan.